Haleluya. Shalom saudara yang dikasih dalam Tuhan. Puji Tuhan. Kita bersyukur karena hari ini kita kembali akan merenungkan firman Tuhan. Kita percaya kita perlu firman Tuhan karena firman Tuhan yang membersihkan hidup kita, membersihkan, memurnikan hati kita. Kita perlu firman Tuhan karena hari-hari ini dunia di mana kita hidup adalah dunia yang menawarkan ketakutan, kekhawatiran, kecemasan, stres dalam kehidupan kita. Tapi firman Tuhan menawarkan kelegaan, firman Tuhan menyediakan jaminan kekuatan, firman Tuhan memberikan pengharapan buat setiap kita. Dan firman Tuhan juga yang nantinya akan menerangi setiap langkah kehidupan kita, menuntun kita masuk dalam seluruh rencana Tuhan yang sempurna. Saudara dikasih dalam Tuhan, hari ini juga kembali melalui program Bible and Coffee saya mengajak setiap umat Tuhan yang sudah diberkati melalui program ini, ayo jadi berkat. Bagikan kembali renungan singkat ini sehingga ada banyak umat Tuhan yang hari-hari ini mungkin sedang mengalami kekhawatiran, ketakutan, kecemasan, dikuatkan karena firman Tuhan yang saudara dan saya bagikan. Karena itu tugas kita saling bertolong-tolonganlah engkau menanggung bebanmu, dengan demikian engkau memenuhi hukum Kristus. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa, bersyukur buat hari ini kami datang kembali kepadamu, buat pemeliharaanmu, buat anugerahmu, buat pertolongan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami sadar hari-hari ini adalah hari-hari yang tidak gampang, tidak mudah untuk kami jalani. Tapi kami percaya selama kami melaluinya bersama dengan Tuhan, selama kami berjalan bersama dengan Yesus, maka segala perkara dapat kami tanggung dalam Yesus yang memberikan kekuatan, kemenangan buat setiap kami. Itu sebabnya kami perlu tertanam, kami perlu bertumbuh, kami perlu ada dalam kebenaran firman Tuhan. Sampaikan sesuatu bagi masing-masing kami, ya Allah Roh Kudus. Kami mau buka hati kami mau menyendengkan telinga kami untuk dengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan. Nah saudara yang dikasih dalam Tuhan, saya percaya dalam hidup ini tidak ada sesuatu yang terjadi secara kebetulan. Amin. Karena apa? Karena hidup kita Tuhan sudah atur. Tuhan pertemukan kita dengan A, Tuhan pertemukan kita dengan si B, Tuhan pertemukan kita dengan si C. Semua Tuhan sudah atur. Itu sebabnya kita perlu berdoa untuk memulai hari. Tuhan, tuntun langkah kami. Tuhan, arahkan hidup kami, pimpin kami, sehingga segala sesuatu yang terjadi di sepanjang hari kita hidup itu dalam tuntunan dan arahan Tuhan. Amin, saudara. Nah, suatu kali dalam Keluaran pasal yang kedua ayatnya yang kelima, ini peristiwa di mana Raja Mesir pada saat itu membantai semua bayi yang lahir, saudara dikasih bayi laki-laki yang lahir dari orang Ibrani. Tujuannya sederhana, supaya orang Ibrani, orang-orang Israel pada saat itu semakin hari semakin tidak memiliki kekuatan, karena ditakuti bahwa ketika mereka mengadakan pemberontakan maka orang-orang Mesir akan kalah karena mereka banyak laki-laki. Itu sebabnya Raja Mesir ini membantai bayi laki-laki, saudara dikasih dalam Tuhan. Orang tua Musa melepaskan Musa di sungai Nil. Dan saudara dikasih dalam Tuhan, apa yang terjadi? Nah, kita lihat Keluaran pasal 2 ayat yang kelima. Maka datanglah putri Firaun untuk mandi di sungai Nil, tepat di saat bayi Musa akan melewatinya. Haleluya. Ini yang saya bilang, tidak ada sesuatu yang terjadi secara kebetulan. Semuanya itu tepat gitu loh saudara. Semuanya itu tepat pada waktunya. Ketika kita perlukan keuangan, Tuhan tolong. Ketika kita perlu dapatkan penghiburan, Tuhan sediakan penghiburan. Semua tepat pada waktunya dan tidak ada yang kebetulan. Ketika bayi Musa ini dihanyutkan di sungai Nil oleh orang tuanya, maka pada saat yang bersamaan itu datang putri Firaun untuk mandi di sungai Nil. Sedang dayang-dayangnya berjalan-jalan di tepi sungai Nil, mereka melihat, lalu terlihatlah olehnya peti yang di tengah-tengah Tiberau itu. Lalu disuruhnya hambanya perempuan untuk mengambilnya. Jadi Tuhan sudah atur segala sesuatunya untuk dalam rencana Tuhan, saudara. Jadi kalau hari-hari ini engkau sedang mengalami satu keadaan yang membuat engkau stres, membuat engkau khawatir, ingat, Tuhan selalu sediakan jalan keluar tepat pada waktunya. Dan tidak ada sesuatu yang terjadi secara kebetulan. Tuhan memang izinkan kok. Tuhan memang izinkan. Dan
Kalau Tuhan izinkan, berarti Tuhan yang ambil kendali akan segala sesuatunya, saudara dikasih dalam Tuhan. Kita nggak usah stres, kita nggak usah tertekan, kita nggak usah takut. Yang kita tahu selama kita mengandalkan Tuhan, yang kita tahu selama kita berseru kepada Tuhan, pertolongan Tuhan datang tepat pada waktunya. Maka diambilnyalah Musa, dirawat Musa, dan menjadi anak angkat dari putri Firaun. Semua itu dalam kendalinya Tuhan. Semua itu dalam rencana besarnya Tuhan. Ya saudara ya. Jadi kalau saudara tiba-tiba ketemu dengan si A, ketemu dengan si B, itu bukan suatu kebetulan. Ada maksud Tuhan. Nah, untuk kita mengerti apa maksud Tuhan, kita perlu bersekutu dengan Tuhan. Kita perlu minta hikmat. Tuhan, kenapa ya Tuhan izinkan hal ini terjadi? Tuhan, kenapa Tuhan pertemukan saya dengan si A, si B, si C? Tuhan, kenapa ya Tuhan izinkan ada masalah yang hari-hari sedang saya hadapi? Ada maksud Tuhan yang mungkin hari ini kita belum mengerti. Tetapi segala sesuatu tidak ada yang terjadi secara kebetulan. Makanya Alkitab katakan dalam Roma 8 ayat 28, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja. Allah turut bekerja dalam apa? Bukan dalam sesuatu hal saja saudara, tapi dalam segala sesuatu. Seluruh aspek kehidupan saudara dan saya, Allah turut bekerja. Tujuannya sederhana, untuk mendatangkan kebaikan bagi saudara dan saya yang mengasihi Tuhan, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Bagi tugas kita sederhana, cintai Tuhan, kasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap kekuatanmu, dengan segenap akal budimu. Kasihi Tuhan Allahmu, maka Tuhan akan pakai segala sesuatu yang terjadi di seluruh aspek kehidupan kita untuk mendatangkan kebaikan. Allah kita adalah Bapa yang baik. Dia selalu menyediakan jauh lebih baik dari apa yang kita doakan, jauh lebih baik dari apa yang kita bayangkan, jauh lebih baik dari apa yang kita pikirkan. Tugas kita tetap kasihi Tuhan. Hari ini kita diingatkan, dalam hidup ini tidak ada sesuatu yang terjadi secara kebetulan. Tuhan sudah mereka-rekakannya. Tuhan sudah mengatur segala sesuatunya. Dia adalah sutradara ulung dalam kehidupan kita. Masalahmu hari ini, pergumulanmu hari ini, orang-orang yang memfitnahmu, menyusahkan, mengecewakan hidupmu, hanyalah bagian kecil dari seluruh rangkaian besar Allah yang dahsyat dalam kehidupan saudara dan saya. Pegang hal ini, sehingga apapun yang kita hadapi, kita tetap bersyukur dalam segala sesuatu. Karena kita tahu apapun yang terjadi, semua terjadi dalam rencana Tuhan yang dahsyat. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa, terima kasih buat seluruh benih firman Tuhan yang hari ini kami dengar. Kami tahu dari setiap keadaan, dari setiap kejadian hidup, dari setiap masalah, dari setiap apa yang kami lewati dalam hidup ini, tidak ada sesuatu yang terjadi secara kebetulan. Ada pembelajaran, ada pendidikan Tuhan yang ujung-ujungnya mendatangkan kedewasaan dalam kehidupan kami. Bapak, hamba berdoa buat setiap umat Tuhan. Apapun yang mereka hadapi hari-hari ini, hamba berdoa biarlah mereka menyadari bahwa seluruh yang terjadi, seluruhnya adalah rangkaian Allah. Rangkaian rencana besar Allah yang Allah sudah sediakan bagi setiap kami. Bagian kami adalah tetap terus mengandalkan Tuhan. Bagian kami adalah tetap terus berserah. Bagian kami adalah tetap terus percaya bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Hamba berdoa sehingga firman termaterai dalam hidup kami. Kami menjadi orang-orang yang terus mengandalkan Tuhan, terus bergaul dengan Tuhan, sehingga apapun yang terjadi kami tahu tidak ada terjadi sesuatu secara kebetulan. Ada rencana Tuhan dalam kehidupan setiap kami. Hamba juga berdoa buat yang sakit, biar Tuhan jamah dan sembuhkan. Mereka yang berbeban berat, Tuhan berikan kelegaan, sehingga hari ini menjadi hari di mana kami mengalami dahsyatnya kuasa firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kita nikmati kopi kita, saudara. Haleluya. Tidak ada sesuatu yang terjadi secara kebetulan. Ada maksud Tuhan, ada rencana Tuhan yang mungkin hari ini kita belum tahu. Tapi bagian kita adalah percaya bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Tuhan Yesus memberkati kita.